warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Ibu, ada yang sakit. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Iya. Baik. Kuriatur Nisa. Hadir, Om. Baik. Kuriatur Widya. Hadir. Oke. Riani nih. Hadir. Baik. Kuriatur Hayat. Oh, tidak hadir ya. Ibu. Kuriatur Hasanah. Izin. Oh iya, temannya tidak hadir ya. Iya, Bu. Temannya sakit ya atau izin? Izin ya, Bu, ada acara. Oh izin ya, kita doakan ya semoga acaranya itu berjalan lancar sehingga badan
menaklukkan wilayah Andalusia. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh Khalid bin Ziyad dan pasukannya ini tidak terlalu mendapatkan perlawanan yang intensif dari pemerintah setempat. Mengapa demikian? Karena pada saat itu kondisi politik pemerintahan itu sedang melemah dan juga rakyat yang tidak mendukung pemerintahan yang ada pada saat itu. Nah, akhirnya pasukan Khalid bin Ziyad ini berhasil memperoleh kemenangan pada tahun 712 Masehi. Nah, kemudian pasukan Musa bin Musayyib ini mereka berhasil nih masuk ke wilayah Andalusia melalui jalan yang tidak dilalui oleh Khalid bin Ziyad dan pasukannya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamirkan berdirinya dinasti Bani Umayyah II di Andalusia. Nah, dengan berdirinya dinasti Bani Umayyah II di Andalusia ini, maka secara resminya terlepasnya dinasti Bani Umayyah ini dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah yang berada di Baghdad. Jadi semenjak dipimpin oleh umat Islam, umat Spanyol ini merasa sangat bahagia dan juga mereka ini memperoleh kemakmuran di bawah pemerintahan umat Islam. Golongan Yahudi dan juga umat Kristiani juga ini mereka memperoleh kebebasan dalam hal mereka beribadah dan juga ada kebiasaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sehingga baik umat Kristiani maupun golongan Yahudi ini mereka turut serta membantu bangsa Arab dalam memimpin Spanyol ke arah yang lebih baik lagi. Nah, jadi selama masa pemerintahan Islam di Andalusia ini mereka tanpa melakukan penganiayaan dan juga tidak ikut campur dalam masalah pribadi para masyarakatnya. Nah, umat Islam ini memberikan hak yang otonomi pada masyarakatnya dalam semua masalah keagamaan. Nah, untuk mempertahankan wilayah Andalusia dari serangan para musuh, maka Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan sebuah pasukan militer yang terdiri dari 40.000 pasukan bayaran dari bangsa Barbar. Jadi untuk maju ringkasnya, bagaimana perkembangan Islam di wilayah Andalusia bisa dikelompokkan menjadi 6 periode. Pada periode pertama ini berlangsung dari tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi, yang dimana Spanyol ini masih berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian pada periode kedua, Spanyol ini masih berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir, yaitu seorang panglima atau seorang gubernur yang diangkat oleh Khalifah Bani Abbasiyah yang berada di Baghdad. Kemudian pada periode ketiga, Spanyol ini sudah dipimpin oleh seorang yang bergelar khalifah. Kemudian pada periode keempat, Spanyol ini sudah terpecah belah menjadi lebih dari 30 negara bagian kecil yang tersebar di berbagai wilayah seperti wilayah Córdoba, Toledo, Sevilla, dan lain sebagainya. Kemudian pada periode kelima, Spanyol ini masih terpecah belah menjadi lebih dari 30 negara bagian kecil. Namun pada saat itu terdapat kekuatan dinasti yang menonjol, yakni dari dinasti Murabitun atau dinasti Muwahhidun. Lalu pada periode ke-6, Spanyol ini Islam hanya berkuasa di wilayah kota Granada yang pada saat itu dipimpin oleh dinasti Bani Ahmad. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua tentang kejayaan Islam di Andalusia. Jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia ini berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga pembangunan fisik dibangun. Seperti yang pertama tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah ini dalam bidang ilmu filsafat, ilmu seni, sastra, agama, dan juga sains. Kemudian di bidang pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, dibangunlah kota, kemudian dibangun gedung-gedung, istana, masjid, dan juga dibangunnya pemukiman-pemukiman warga. Jadi di wilayah Andalusia ini terdapat beberapa wilayah yang sangat terkenal dengan perkembangan infrastrukturnya. Nah, yang pertama itu ada wilayah Córdoba, kota Córdoba. Jadi Córdoba ini merupakan ibu kota Andalusia sebelum masuknya Islam. Lalu kemudian diambil alih oleh Islam dan dijadikan sebagai ibu kota barunya. Lalu kemudian kota Córdoba ini dibangun dan dipindah pada masa dinasti Bani Umayyah ini. Jadi kebanggaan dari kota Córdoba ini adalah Masjid Córdoba, kemudian perkampungan yang indah, kemudian tempat-tempat pemandian dan juga saluran-saluran air dari sungai. Lalu kemudian yang kedua tentang wilayah Granada. Jadi Granada ini adalah tempat
Jadi ada pun tempat kebanggaan dari kota Sevilla ini yang masih memuat tentang arsitektur Islam itu yang pertama Menara Giralda, kemudian Al-Jadar Sevilla dan juga Menara Emas Torre del Oro. Nah, kemudian yang keempat wilayah Toledo. Nah, jadi di Toledo ini terkenal sebagai masyarakat ini yang sangat toleran dan juga sangat hidup sangat harmonis. Sehingga kehidupan harmonis mereka ini antara umat Islam, umat Kristiani dan juga golongan Yahudi ini disebut dengan La Convivencia. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang sejarah Bani Umayyah II di Andalusia dan juga tentang kejayaan Islam di Andalusia. Selanjutnya pada materi ketiga ini kita akan mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, jadi Andalusia atau Spanyol ini terkenal dengan kesuburan tanahnya, sehingga dengan kesuburan tanahnya ini berhasil menumbuhkan ekonomi perekonomian wilayah yang sangat tinggi. Nah, sehingga dengan ekonomi yang tinggi itu bisa melahirkan para cendekiawan muslim yang mumpuni di bidangnya. Adapun di bidang intelektual ini berkembang ilmu astronomi, kemudian ilmu kedokteran, ilmu filsafat, matematika, fisika dan kimia. Kemudian di bidang ilmu sosial berkembang juga ilmu sejarah, sosiologi dan sastra. Baik adik-adik sekalian, itulah tadi pembelajaran kita tentang sejarah Bani Umayyah II di Andalusia, kemudian kejayaan Islam di Andalusia dan juga perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah II di Andalusia. Nah, baik sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, jadi ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini akan mendapatkan kartu pertanyaan dan juga kelompok B ini akan mendapatkan kartu jawabannya. Ibu bagikan dulu ya. Jadi Ibu minta kepada kelompok A ini untuk mencari tahu apa sih jawaban dari pertanyaan yang didapatkan. Begitupun sebaliknya di kelompok B untuk mencari tahu apa sih pertanyaan dari jawaban yang didapat ini. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk mendiskusikannya kepada teman-temannya. Baik, semuanya sudah selesai ya? Oke. Nah, Ibu minta ya perwakilan satu orang untuk maju ke depan ya. Ayo silakan Ica dan Nisa maju ke depan. Ayo silakan. Baik, apa sebutan bagi raja-raja kecil yang memerintah di Spanyol? Al-Mulk Al-Tawil. Oke, benar apa enggak jawabannya dari teman-teman ini? Oke, benar ya. Jadi sebutan bagi raja-raja golongan itu Al-Mulk Al-Tawil. Baik, silakan duduk. Terima kasih ya. Baik, adik-adik semuanya, itulah tadi pembahasan materi kita tentang dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Nah, dari pemaparan materi yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Ica. Jadi Islam masuk ke Andalusia itu pada tahun 712 Masehi yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad dan pasukannya. Betul sekali. Itu ya, berarti sudah sangat paham ya adik-adik semuanya ya. Masya Allah, tetap harus semangat dalam belajar ya adik-adik semuanya. Baik, untuk mengukur kemampuan kalian semua, adik-adik semua dalam memahami materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan soal kepada adik-adik semuanya ya. Jadi kalian nanti akan mengisi di lembar yang sudah Ibu berikan ini, lalu kemudian nanti di akhir pembelajaran kalian akan mengumpulkannya. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta ya kalian menyiapkan satu kertas terkait dengan bagaimana sih proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan atau sangat boring atau bagaimana gitu. Luangkan saja pikiran kalian dalam sebuah satu kertas yang tanpa menuliskan nama, hanya langsung isinya saja bagaimana komentar kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik adik-adikku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun Ibu memberikan tugas lanjutannya untuk kalian kerjakan di rumah nantinya. Nah, jadi Ibu minta nih kepada setiap siswa untuk mencari salah satu tokoh dan juga apa bidang keilmuan yang dia kuasai gitu. Misalnya nih tokoh A nih, dia menguasai di bidang ilmu fisika. Lalu kemudian nanti juga kalian jelaskan apa sih biografi dari tokoh tersebut. Secara singkat saja ya, minggu depan akan
bagaimana sih awal mula berdirinya dinasti Bani Abbasiyyin ini di Baghdad. Baik, mungkin itu saja pembelajaran